Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rahman Munidi dengan 3 digit yang terakhir 88 dari kelas TIB Angkatan 23. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai web server dan data server untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu apa itu web server. Web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, di sini terdapat dua pengertian berbeda yang dimana web server dapat dikategorikan sebagai perangkat keras ataupun web server dapat dikategorikan sebagai perangkat lunak. Jika dikategorikan sebagai hardware atau perangkat keras, web server itu digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, dan lain-lain. Sedangkan di sisi software, fungsi web server sendiri untuk pusat kontrol memproses permintaan yang diterima dari browser. Nah, di sini bagaimana sih web server itu bekerja? Jadi web server sendiri itu bekerja dengan cara klien yang pertama-tama akan melakukan HTTP request kepada server. Nah, di sini ketika diterima oleh server, maka server akan meresponnya. Nah, seperti ini. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum proses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server yang merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL, alamat situs web, serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk menampilkan alamat website. Jadi di sini ada HTTP server dan juga HTTP sebagai protokol. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Nah, di sini untuk fungsi web server sendiri itu terdapat tiga. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Melakukan periksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser agar tidak mudah diretas. Nah, setelah itu kita masuk ke web server sebagai hardware. Itu membedakannya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya dikategorikan sebagai hardware itu merupakan penyimpanan script, gambar maupun konten halaman website. Nah, web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Nah, sedangkan web server sebagai software sendiri itu merupakan perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Nah, ada banyak web server yang tersedia saat ini, salah satunya seperti Apache, Nginx, sampai di perusahaan Google sendiri itu ada GWS. Yang memakainya paling banyak digunakan yaitu Apache. Nah, kita lanjut pada keunggulan masing-masing web server. Nah, di sini jika Apache itu open source ya, jadi gratis. Nginx itu lebih ringan, banyak fitur yang stabil, dan performanya tinggi, sedangkan IIS itu mendukung pada Windows karena miliknya Microsoft. Adanya kemampuan pengecekan, penerapan menggunakan PHP pada script server itu lebih stabil. Dan dengan speed web server ini terdapat fitur yang berbeda, itu penyegaran terhadap DDoS, jadi kita tidak menggunakan tools tambahan yang seperti Cloudflare untuk bisa menangani DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan AT Access. Nah, sebelum kita masuk ke review-nya, HTML kita perlu diketahui soalnya ini merupakan uh, penyusun halaman web di bagian interface. HTML itu sendiri merupakan hypertext markup language yang dimana fungsinya ini untuk membangun sebuah halaman web, dan halaman web tersebut dapat didinamiskan dengan bahasa program yang bernama JavaScript maupun PHP untuk di script servernya. Nah, untuk stylingnya kita dapat menggunakan CSS.
Nah, untuk dua perbedaan ini apa sih HTTP dengan HTTPS? HTTP sendiri merupakan protokol jaringan yang digunakan di suatu sistem informasi terdistribusi menggunakan hypermedia. Nah, sepakat aturan untuk mentransfer file, teks, gambar, suara, video, atau lainnya di www. Setelah pengguna web membuka browser web mereka secara tidak langsung menggunakan HTTP. Jadi HTTP itu merupakan protokol aplikasi yang berjalan di atas TCP Internet Protokol dari protokol internet ya. Nah, jadi protokol ini digunakan untuk membuat HTTP request dari klien ke web server. Jadi untuk S itu dilengkapi dengan secure atau keamanan untuk menginskripsikan data-data kita agar tidak mudah diretas oleh server. Nah, ini cara kerjanya HTTP itu membuat sambungan dengan tautan hyperlink, mengetik URL, dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Daemon HTTP di server hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP. Nah, kerjanya itu tidak terlalu berbeda, hanya saja di HTTPS itu menggunakan inskripsi atau keamanan untuk data di server maupun di klien agar tidak mudah diretas. Jadi kita langsung masuk ke skenario praktikumnya, yang dimana di sini kita akan praktikum dari praktikum sebelumnya, yang dimana untuk menskemakan jaringan simulasi dengan jaringan web server. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu untuk uh, skemanya. Nah, di sini saya sudah membuatnya untuk skemanya, yang dimana kita yang menghubungkan itu di sini bagian web server. Nah, untuk web server lainnya nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini saya hanya berfokus di web server dan DNS server. Nah, untuk web server sendiri kita harus membuatnya dengan alamat IP 434343.1. Masuk ke menu desktop, IP configuration kita setting ke 4343.1. Subnext masknya kita gunakan 0. Karena slash 24 SIDR-nya. Default gateway-nya kita menggunakan di router 3 434343.3 dan DNS servernya kita isikan 333.33.33.1 untuk mengarah ke DNS-nya. Tapi kita mempraktikannya nanti tidak usah DNS terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita nyalakan service HTTP-nya di menu service pada bagian server. Di bagian server ke HTTP. Nah, di sini kita edit index HTML-nya dengan menggunakan script yang sudah tersedia. Jadi kita edit, kita download semua dan save. Yes. Setelah itu kita masuk ke HTTP lagi. Langkah selanjutnya kita pada versi 1 aplikasi web browser lalu jalankan URL 434343.1. Nah, sebelah sini kita ke versi 1. Kita coba ping terlebih dahulu. Apakah sudah tersambung ke 434343.1. Nah, di sini sudah tersambung ya. Ini kita coba buka URL-nya di web browser. Kita coba ke 43.43.43.1. Nah, di sini sudah berhasil. Kita menggunakan HTTP atau kita merequestkan kepada server dengan mengklik URL-nya sehingga web server mendapatkan respon dari versi 1 dan mengembalikan file HTML sebagai tampilan di websitenya. Nah, sekarang kita coba menggunakan HTTPS. Dan kita start saja ya. 43, 43, 43, 1.
Kita coba menggunakan HTTPS. Nah, HTTPS juga jalan di sini. Jadi semuanya sudah berjalan. Nah, di sini sampai di sini ya. Kita lanjut di part selanjutnya mengenai DNS server.